Halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Wai dan kali ini kita akan membicarakan tentang peradaban. Saya menerima sebuah pertanyaan dari seseorang di Quora, sebuah sosial media yang menampung banyak sekali pertanyaan dan memang saya akui bahwa pertanyaan di sana cukup bagus sehingga saya masih suka untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada di sana. Pertanyaan kali ini bertanya seputar peradaban. Dan saya menggunakan beberapa referensi yang bisa kalian lihat di deskripsi bawah untuk bisa kalian cek. Apakah kalian semua penasaran? Kenapa kok tidak ada peradaban yang ditemukan sebelum 7.000 tahun yang lalu? Kenapa peradaban baru ada sekitar 6.000 tahun yang lalu? Apa yang dilakukan manusia sebelum itu? Mungkin terdengar sangat konyol sekali jika saya mengatakan bahwa dasar saya untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebuah strategi saya saat bermain game Civilization. Tapi menurut saya, game yang satu ini benar-benar dibuat berdasarkan sains dan mungkin saja jawabannya bisa dipertanggungjawabkan. Jika kalian sudah menonton episode 2 dari tutorial game Civilization saya, kalian mungkin saja sudah mengetahui bahwa ada hal yang harus diperhatikan dalam membangun peradaban untuk pertama kalinya, yaitu sumber daya alam. Saat memilih tempat, kita meletakkan ibu kota kita. Awalnya kita harus meletakkannya di tempat yang memiliki banyak sumber daya alam yang mengandung makanan atau food dan juga energi atau production. Jika tidak ada tempat yang begitu strategis tersebut, maka kita terpaksa harus memilih tempat yang memiliki banyak makanan dan hutan sebagai cadangan energi. Kenapa makanan dan energi itu sangat penting untuk perkembangan peradaban, terutama dalam game Civilization ini? Makanan akan membuat sebuah kota memiliki banyak penduduk. Jika kita membuat kota yang memiliki pertumbuhan penduduk yang lambat, apalagi sampai kekurangan makanan, maka akan sangat sulit untuk melakukan spesialisasi pekerjaan dan lahan yang luas hanya akan menjadi pengangguran saja. Sementara jika kita membuat kota dengan lahan yang penuh dengan makanan tanpa cadangan energi, maka perkembangan penduduk akan dengan mudah mengalahkan perkembangan wilayah sehingga kita akan kekurangan lahan dan terpaksa harus mengurangi jumlah penduduk produktif. Pengembangan wilayah bisa dilakukan dengan lahan yang penuh dengan energi atau production, sehingga sebuah titik yang memiliki food dan production yang seimbang akan membuat sebuah kemenangan kecil di awal permainan. Selain itu, lokasi titik awal juga merupakan hal yang sangat penting untuk kemenangan. Meskipun kita menemukan sebuah titik strategis dengan sumber daya yang melimpah, tapi jika titik itu dikelilingi oleh bebatuan dan lahan yang tidak produktif, pertumbuhan peradaban akan terhambat karena perlu usaha yang lebih besar untuk berpindah tempat. Sekarang kita coba tengok kondisi geografis bumi yang sangat ideal untuk bisa menumbuhkan peradaban di awal kehidupan manusia. Jika kita menggunakan analogi game Civilization, maka peradaban yang begitu ideal adalah peradaban yang memiliki cadangan makanan yang banyak dan memiliki bentang alam yang mendukung untuk persebarannya. Pilihan yang paling strategis adalah di daerah yang disebut dengan bulan sabit subur di Timur Tengah. Lahan yang sangat subur dengan ada 2 sungai yang mengairi lahan tersebut hampir setiap musim. Iklim subtropis membuat cukup banyak tumbuhan yang bisa didomestikasi, sehingga merangsang pertanian sejak awal peradaban. Selain itu, daerah Mesopotamia ini juga mencakup area yang cukup luas, dengan bentang alam yang tidak terlalu ekstrim membentang dari barat menuju timur sebelum dipisahkan oleh pegunungan Himalaya. Mungkin pegunungan Himalaya adalah gunung yang ekstrim untuk dilewati, tapi gunung yang tinggi ini menghalangi arah angin muson yang bertiup dari timur sehingga iklim di daerah sini relatif stabil dan membuat para manusia di awal peradaban ini dapat memprediksi apa yang bisa mereka lakukan untuk berkembang. Inilah peradaban bangsa Sumeria yang merupakan salah satu peradaban paling kuno yang pertama kali berdiri. Ditunjang dengan kondisi geografis yang sangat mendukung, membuat peradaban ini dapat maju beberapa tahun sebelum peradaban awal lain mulai terbentuk. Beberapa keuntungan yang saya sebutkan di atas tidak dimiliki oleh beberapa belahan bumi lainnya. Cina dan sebagian besar Asia Timur mungkin saja memiliki ras manusia unggul yang bisa membawa kebudayaan Jomon sejak 13.000 tahun yang lalu. Tapi setelah Jepang terpisah dari daratan Asia, manusia yang terisolasi tidak memiliki kekuatan sosial yang besar sehingga tidak bisa membentuk peradaban. Mesir memiliki peradaban yang besar, tapi hubungan dengan peradaban lain terputus oleh Sumeria dan gurun maha luas yang membentang di selatan. Sedangkan di seberang benua, Amerika memiliki tanah yang luas di bagian ujungnya, dengan iklim yang berbeda jauh dengan jembatan di Kepulauan Karibia.
Hal ini mengakibatkan dua buah benua yang sebenarnya berdekatan itu tidak bisa terhubung dengan bebas dan menghambat kemajuan peradaban yang ada. Kondisi geografis begitu mempengaruhi produksi pangan dan juga persebarannya, sehingga orang asing yang tidak ada di Sumeria sekalipun juga ikut mengadopsi sistem yang ada pada Sumeria. Dengan begitu, peradaban Sumeria menjadi peradaban yang semakin berkembang karena banyak bangsa yang mengadopsi sistemnya. Kemajuan produksi pangan dan perkembangan jumlah penduduk yang signifikan membuat berbagai macam kondisi peradaban semakin lama semakin terpenuhi. Adanya sistem tulis-menulis untuk administrasi dan pengaturan publik, adanya sistem bilangan dan hitungan, kemudian kemunculan bahasa dan berbagai macam hal yang lain mulai ada, sehingga Sumeria menjadi peradaban yang pertama. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan? Peradaban memiliki banyak sekali faktor dan juga definisi. Peradaban memiliki makna yang beragam. Tapi jika kita mengacu pada sejarah yang merupakan ilmu murni, maka kita bisa memasang ciri dan definisi yang objektif tentang batasan peradaban. Yang pertama, peradaban memiliki settlement, atau bisa kita sebut tempat menetap dan tidak berpindah untuk jangka waktu yang lama. Untuk mencapai settlement tersebut, sebuah peradaban harus bisa mengatur sumber daya alam yang berada pada settlement tersebut sehingga bisa menghidupi banyak orang. Selain mengatur sumber daya alam, harus ada juga hal yang mengatur konflik sosial dalam sebuah peradaban. Mencapai hal ini memerlukan cukup banyak waktu dan tenaga, serta kemampuan sosial juga. Kita bisa ambil contoh untuk mempelajari keterampilan tulisan dan juga aturan tertulis. Peradaban di Amerika terpisah ribuan tahun setelah peradaban Sumeria menemukan tulisan paku. Sementara peradaban Cina juga menjalin hubungan dengan peradaban Sumeria, bisa mengadopsi sistem tulisan dari peradaban Sumeria sehingga berkembang menjadi peradaban selama beberapa generasi. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis dasar peradaban saja harus dijalani selama ratusan tahun tanpa bantuan dari peradaban lain. Selain dari faktor sosial, faktor geografis juga mempengaruhi perkembangan peradaban. Ketersediaan pangan yang sangat jarang di Amerika membuat orang Amerika harus memikirkan cara bertahan hidup terlebih dahulu sebelum memikirkan pengembangan peradaban. Sementara dengan kondisi geografis yang mendukung pertanian, bangsa Sumeria bisa berfokus untuk mengembangkan aturan dalam peradaban. Menjawab pertanyaan yang sudah diajukan, kenapa kita tidak menemukan peradaban yang lebih tua daripada 7.000 tahun yang lalu? Karena membangun sebuah peradaban benar-benar membutuhkan waktu yang lama. Jika perhitungan evolusi tepat, maka kita baru saja beralih dari padang savana Afrika selama 100.000 tahun dan menyebar ke seluruh dunia. Butuh waktu adaptasi yang lama untuk bisa beralih menuju peradaban, dan kondisi geografis yang benar-benar mendukung juga dari Afrika menuju ke Asia dan juga Amerika. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari konsep peradaban dan juga kenapa sih kok peradaban itu baru bisa muncul 6.000 tahun yang lalu. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan penjelasan-penjelasan yang menginspirasi dan juga mungkin lanjutan dari game Civilization selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.